Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, mari dalam kesempatan ini kita selalu mengaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih berkenan melimpahkan kesehatan, kenikmatan, dan apapun kebutuhan kita. Semoga kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita betul-betul nikmat yang membawa kemanfaatan, nikmat yang membawa kemaslahatan, nikmat yang menjadikan bahagia kita tidak hanya di dunia, namun bahagia di akhirat nanti. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, kita semua dapat memahami firman-firman Allah, pedoman hidup kita semua, sehingga kita mampu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, kita di bulan Ramadan ini tentunya harus ingat bahwa disyariatkannya puasa merupakan pembuka, kunci terhadap perintah Allah yang secara umum, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan perintah yang utama, perintah yang paling esensi. Ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk hidup, suka atau tidak suka, kita harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, tentunya bagaimana semua itu bisa bernilai ibadah. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana itu bisa bernilai ibadah. Tentunya kita harus pinter-pinter meniatkan, harus mampu memberikan nuansa yang berbeda dengan peribadahan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Meskipun kita tahu bahwa ibadah di situ ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang hanya khusus kepada Allah dan ibadah yang di dalamnya ada nilai kemanusiaannya. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga mulai kita bangun tidur, barangkali kita bekerja. Bagaimana bekerja kita itu bisa bernilai ibadah? Ya, tentunya kerja itu adalah perintah agama. Karena perintah agama, di situ ada nilai ibadah. Karena ada sabda Nabi,
Inna minadz-dzunubi dzunubun la yukaffaru bis-shalah was-siyam waz-zakat wal hajj walakin tukaffaru bilham litolabil ma'asi. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan melakukan sholat, puasa, zakat, bahkan haji, namun akan bisa terampuni karena kita punya kesungguhan dalam mencari maisha. Di sini ini, ketika kita mencari maasi, bekerja ada nilai ibadah. Lagi pula, kalau kita niatkan bekerja untuk memberi makan anak dan istri kita, itu adalah merupakan kewajiban yang itu adalah ibadah. Atau bahkan ketika kita tidur, bahkan kita tidur di sini ini pada hukum asalnya adalah jawaz. Mau tidur monggo, mau terbangun monggo, ya. Sehingga bagaimana yang jawaz ini bisa bernilai ibadah kalau tidur ini kita niatkan untuk kebaikan. Taruhlah kita niatkan, saya tak tidur biar besok ketika kita kerja punya semangat baru. Saya tak tidur sehingga besok saya bisa jamaah di masjid. Atau saya tak tidur biar tidak begadang ghibah orang lain. Sehingga tidur pun itu bernilai ibadah. Bahkan apalagi di bulan puasa ini, ada sabda Nabi, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Sehingga bagaimana puasa kita ini lebih berkualitas daripada kita nonggo kesana kemari menggunjing orang, membicarakan aib orang lain, atau bahkan ketika kita hanya sekedar ngobrol yang tanpa guna, lebih baik untuk tidur. Sehingga tidur di sini ini ada nilai ibadahnya. Para pemirsa yang saya hormati. Lah, di sini inilah nilai ibadah bisa kita cari. Sehingga hidup kita ini betul-betul 24 jam itu bernilai ibadah. Dengan pedoman sepanjang apa yang kita lakukan ini tidak melanggar aturan pemerintah, tidak melanggar norma agama, norma susila, maka yang kita lakukan itu semua bisa bernilai ibadah. Sehingga firman Allah tadi sama sekali tidak memberatkan bagi kita semua apabila kita ngerti cara dan bagaimana kita beribadah. Untuk itu kita harus pinter-pinter meniatkan apa yang kita lakukan. Untuk itu ada sabda Nabi, niatul mukmin khairun min amarihi. Niatnya seorang mukmin ini terkadang lebih baik daripada perilakunya. Jadi apapun yang kita lakukan sepanjang tidak melanggar agama, pemerintah, dan lain sebagainya, mari kita niatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih
di bulan Ramadan ini. Jangan ada perilaku kita yang melanggar perintah Allah, yang melanggar larangan Allah. Karena apa? Bulan puasa ini adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bulan puasa ini sebagai pemacu, pemicu, dan penyemangat kita semua. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan segala bentuk peribadahan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu sebagai penyemangat 11 bulan di luar Ramadan. Sehingga mungkin banyak orang biasanya jarang ke masjid. Kalau di bulan Ramadan mereka berbondong-bondong ke masjid dengan niat yang tulus dan ikhlas. Mulai dari buka bersama, ya, mulai buka bersama, dia sudah ke masjid dengan niatan tholabul ilmi, dengan niatan iktikaf di masjid, terus taraweh. Barangkali taraweh merupakan bentuk sholat malam. Padahal mungkin di luar Ramadan dia nggak pernah sholat malam atau bahkan jarang-jarang. Tapi di bulan Ramadan ini dia dengan sukarela, dengan senang hati menjalankan taraweh. Karena apa? Ini akan memicu dan memacu semangat kita di bulan Syawal dan seterusnya. Pun pula masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Mulai dari puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Untuk itu, bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai pemicu, pemacu, dan ngecas kita semua biar tetap semangat di luar bulan Ramadan. Sehingga bulan di luar bulan Ramadan masih terwarnai oleh bulan Ramadan. Pemirsa yang saya hormati, barangkali mungkin sekedar itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.